Hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Masyiral muslimin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini, bisa meluangkan sedikit waktu kita duduk sejenak menghadiri majelis ilmu, yang mana ini semua berkat taufik yang Allah berikan kepada kita. Seandainya kita tidak diberi taufik, maka kita tidak akan bisa melangkahkan kaki kita ke tempat ini. Sehingga berbahagialah dan bersyukurlah ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufiknya kepada kita. Dan bersedihlah kalau misalkan suatu saat kita tidak diberi taufik oleh Allah. Kemudian sholawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan kepada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Masyiral muslimin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pengajian kita membahas kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita masuk kepada bab yang baru, yaitu bab hakul jar. Bab haknya tetangga. Yang mana kita masih berada di dalam pembahasan adab-adab bertetangga. Yang mana syariat Islam itu sangat memperhatikan bagaimana selayaknya seorang mukmin memperlakukan tetangganya. Bahkan dalam suatu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menggantungkan keamanan tetangganya itu dengan perkara iman. Sampai-sampai Nabi mengatakan wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah sungguh tidak beriman, demi Allah sungguh tidak beriman, demi Allah sungguh tidak beriman. Apa itu? Alladzi la ya'manu jarahu bawa'iqah. Yaitu orang yang tetangganya itu tidak merasa aman dari gangguannya. Sehingga mengganggu tetangga, membuat tetangga tidak nyaman, itu merupakan tanda iman seseorang, iman orang tersebut bermasalah. Bahkan Nabi sampai mengatakan apa? Wallahi la yu'min. Demi Allah dia tidak beriman. Maksudnya apa? Tidak sempurna imannya. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala membawakan dalam bab ini sebuah hadis, yang mana hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, demikian juga Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jamnya, dari sahabat Miqdad bin Aswad
Sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu aniz zina. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu bertanya kepada para sahabatnya tentang zina. Kalau dalam riwayat Imam Ahmad, itu Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, "Mata kuluna fiz zina." Apa yang kalian katakan, menurut kalian ini bagaimana hukum zina? Kalau mereka para sahabat menjawab, haramun, harramahu wahu wa rasuluh. Haram, yang mana Allah telah mengharamkannya, demikian juga Rasulullah telah mengharamkannya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam riwayat Imam Ahmad itu ada tambahan, fahuwa haramun ila yaumil qiyamah. Maka zina akan haram sampai hari kiamat. Ini tambahan di dalam lafaz Imam Ahmad, Pak. Berarti yang namanya zina dari dulu sampai nanti hari kiamat hukumnya tetap apa? Haram. Tapi Nabi telah mengabarkan dalam sebuah riwayat yang lain, layatiyanna ala nasi zamanun man yastahillul hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Kelak akan datang zamannya, ada orang Islam yang menghalalkan zina, menghalalkan sutra bagi laki-laki, menghalalkan khamr, kemudian menghalalkan musik. Nanti akan datang zamannya wallahu a'lam, apakah zaman kita sudah ada atau belum. Ternyata kan sempat beredar tuh, heboh, ya kan? Disertasi seorang calon doktor. Kalau jenengan baca itu, saya dikirimi itu file disertasinya. Wah, gede-gede saya, Pak. Kok bisa orang cara berpikirnya seperti ini? Nah, ini apa namanya? Jangan kaget. Kenapa? Karena Nabi sudah mengatakan sejak 1400 tahun yang lalu. Khamr halal, kata sebagian orang. Yang penting lek ngombe khamr jangan sampai mabok, gitu Pak. Karena kan khamr itu kan mayu khamirul akla. Kata mereka gitu. Khamr itu adalah yang menggoncangkan akal, yang memabukkan akal. Ya kan? Kullu muskirin haram, ya kan? Setiap yang memabukkan haram. Lah nek minum khamr enggak sampai mabok, haram enggak, Pak? Sebagian orang mengatakan demikian, jadi ngotak-ngatik hadis. Tapi ujung-ujungnya yo tersesat. Sehingga sebagian mereka mengatakan lek ngombe khamr gur nopo jenenge sak gelas sing alit niku jenenge apa, Pak? Nah, wis sak ngono Pak yo. Nggih jamu, nggih campuran apa? Jamu. Wis tahu ya, Pak ya. Kata mereka enggak apa-apa. Ya kan? Ya kata kita, ya enggak bisa karena Nabi mengatakan apa? Makana haramun kasiruhu faqaliluhu haramun. Apa yang haram ketika jumlah banyak, maka ketika sedikit juga apa? Haram. Nah gitu. Jadi jangan kaget Pak ketika ada orang Islam mengatakan tidak apa-apa, khamr itu digunakan untuk apa? Untuk apa namanya? Untuk jamu gitu. Oh, ternyata materi ini sudah dibahas. Waduh. Berarti kita lanjut ke bab setelahnya, Pak. Karena kemarin kayaknya bulan kemarin saya nggak ngisi, Pak ya. Iya, nggak apa-apa, Pak. Baik, kita pindah ke halaman setelahnya.
Sama sih, ini kita hitung-hitung murojaah Pak ya. Hitung-hitung murojaah. Nah, kemudian Nabi mengatakan la an yazniyar rajulu bi asrati niswatin aisaru alaihi min an yazniya bimraati jarihi. Seseorang berzina dengan 10 wanita, maka dosanya lebih rendah dibandingkan dengan dia berzina dengan wanita tetangganya, istri tetangganya. Jadi ini termasuk dosa besar. Jangan sampai kemudian kita mengatakan berarti kalau berzina berzina dengan orang lain tidak apa-apa, ya tidak bisa, sama-sama dosa besar. Cuma ketika berzina dengan istri tetangga atau anaknya tetangga, itu dosanya 10 kali lebih besar. Kemudian dalam hadis yang selanjutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Imam Bukhari rahimahullahu taala itu menjelaskan hadis bab yubda'u bil jari. Bab dimulai dengan apa? Tetangga. Dimulai dengan tetangga. Dimulai dengan tetangga. Hadis yang beliau bawakan pernah kita bahas pada pembahasan pertama kali tentang masalah tetangga. Yaitu hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an, yang mana diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, kemudian juga Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya, yaitu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mazala Jibrilu yusini bil jar hatta donantu annahu sayuwarrisuh. Hatta donantu annahu sayuwarrisuh. Jibril senantiasa memberikan wasiat kepadaku sampai aku mengira, memberi wasiat kepadaku tentang tetangga sampai aku mengira bahwasanya tetangga nanti bakal menjadi ahli waris. Karena saking seringnya mazalah ini kalau dalam ilmu nahwu saudaranya kana yang bermakna senantiasa, sering berulang-ulang, Pak. Sering berulang-ulang. Jadi malaikat Jibril berulang-ulang memberikan wasiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berbuat baik terhadap tetangga. Dan yang namanya wasiat di sini disebutkan dengan lafaz apa? Yusini, dengan wasiat. Artinya apa? Ketika memberikan perintah atau memberikan nasihat itu tenanan, Pak. Yang namanya wasiat itu bukan perkara yang remeh, ya kan? Bapak memberikan wasiat kepada anaknya, mbah memberikan wasiat kepada cucunya. Apakah biasanya isinya perkara-perkara yang remeh, Pak? Enggak. Biasanya isinya adalah perkara-perkara yang penting. Dan kalau kita lihat hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menggunakan kata auso atau yusi, berwasiat, maka biasanya isinya adalah hal-hal yang penting, Pak. Misalkan yang sering kita dengar, usikum wa nafsi bitak wallahi azza wa jalla was-sam'i wa ta'ah. Aku wasiatkan kepadamu, kepada kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah dan taat serta mendengar kepada para pemimpin. Ini kan isinya sesuatu yang sangat penting.
Demikian juga dalam riwayat yang lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam riwayat sahabat yang lain, ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, berilah wasiat kepadaku." Maka Nabi mengatakan apa? Sesuatu yang penting, la taghdab. Faraddada miraran faqala la taghdab. Jangan gampang marah. Dalam riwayat yang lain, la taghdab walakal jannah. Kamu jangan gampang marah, maka kamu bakal masuk surga. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang wasiat antara satu sahabat dengan sahabat yang lain, terkadang kita dapati jawabannya berbeda. Itu sesuai dengan kondisi si penanya, Pak. Nah, ini tentang wasiat. Nah, malaikat Jibril itu berulang-ulang sering memberikan wasiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar Nabi senantiasa berbuat baik dengan tetangga. Hati-hati, tetangga. Sampai-sampai Nabi menyangka bahwa namanya tetangga ini bakal menjadi ahli waris. Karena Jibril sangat memperhatikan tetangga dan mewasiatkan kepada Nabi. Sebagaimana kita kepada saudara-saudara kita, kerabat kita, itu kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka, demikian juga kepada tetangga. Kita juga harus berbuat baik. Nah, karena yang namanya tetangga, itu mereka akan menjadi saksi. Tetangga itu adalah saksi, Pak. Saksi apa? Dia adalah orang yang menyaksikan kelakuan asli kita. Ketika di masyarakat bagaimana. Itu tetangganya paham, Pak. Tetangganya paham. Dan mereka adalah manusia yang paling banyak menyaksikan aktivitas kita. Sehingga penilaian mereka bisa mewakili kepribadian dan perilaku kita. Bahkan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an itu meriwayatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Ibnu Majah, dan hadisnya disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Pada waktu itu ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana saya bisa mengetahui apakah saya orang baik atau orang jahat?" Jadi sahabat ini pengen tahu barometernya itu bagaimana gitu, Pak. Wahai Rasulullah, bagaimana caranya biar saya itu tahu saya itu termasuk orang yang baik atau orang yang jahat? Kalau yang menilai diri sendiri, ya itu ya mesti nilainya yang baik. Kalau yang menilai saudara kita terkadang tidak objektif, terkadang banyak menutupi, Pak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan ini, "Idza qala jiranuka qad ahsanta faqad ahsanta." Jika tetanggamu berkomentar, "Kamu orang baik," maka berarti kamu orang yang baik. Wa idza qalu innaka qad asa'ta faqad asa'ta. Akan tetapi jika mereka berkomentar, "Kamu orang yang tidak baik," berarti kamu orang yang tidak baik, Pak. Nah, gimana ini, Pak? Ini hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti omongan tetangga itu benar, Ustadz. Nah, dijelaskan oleh para
ulama. Di antaranya dalam kitab At-Taisir, Sarah Jami'us Shaghir. Yang dimaksud dengan komentar tetangga ini adalah tetangga-tetangga kita yang mereka itu orang-orang soleh dan memperhatikan aturan syariat Islam, Pak. Jadi komentarnya wong-wong alim. Bukan tetangga-tetangga kita yang tidak peduli dengan agama, tidak pernah sholat, maksiat sembarangan, kemudian mengomentari, itu nggak dianggap. Nah, jadi itulah pentingnya kita memahami lafadz hadis dengan benar, Pak. Coba kalau misalkan kita memahaminya langsung, ya kan? Lek tonggo-tonggomu ngomong awakmu apik, berarti apik. Lah tonggo-tonggone wong-wong sing ora genah agamane, Pak. Dan kita termasuk orang yang berpegang dengan agama. Justru terkadang kita malah yang dikatakan tidak baik, ya kan? Ketika di masyarakat mereka sering mengadakan ritual kesyirikan, ritual-ritual yang bertentangan dengan syariat Islam, kemudian kita nggak ikut sendiri, yakin mesti ngomong apa, Pak? Wah, rapik kayaknya, ya. Bukan begitu maksudnya. Bukan semua omongan orang, tapi dilihat yang ngomong itu tetangga kita yang peduli dengan agama Islam atau tidak. Itu. Nah, inilah pentingnya memahami hadis, itu kan Pak, lafadznya itu yang menurut pemahaman para ulama. Terkadang pemahaman kita, lafadz kita, memahami lafadz hadis ternyata kita nggak sampai, Pak. Sama pernah ada salah seorang ustadz itu cerita, Pak. Ada orang gagal paham dalam memahami hadis ini, Pak. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah, ya kan? Amalan yang pertama kali dihisab kelak pada hari kiamat adalah sholat, ya kan? Kemudian kan apabila sholatnya bagus, maka baguslah seluruh amalnya. Apabila sholatnya jelek, maka jeleklah seluruh amalnya. Nah, ternyata orang ini gagal paham, Pak. Memahami lafadz hadis ini, wah berarti sing penting nopo? Sholat. Nah, orang ini mengamalkan hadis ini, betul-betul mengamalkan, tapi kebablasan. Tidak mengikuti pemahaman para sahabat, tidak mengikuti pemahaman para ulama yang lain. Jadi gur langsung memahami, Pak. Apalagi memahaminya dengan terjemahan yang kadang keliru. Sehingga kata sang ustadz, orang ini ya, dia itu pedagang, Pak ya. Dia itu sangat perhatian dengan sholat. Bahkan setengah jam sebelum waktu sholat, itu dagangannya wis ditotoni, Pak, ukuti, Pak. Misalkan duhur, saniki kan jam setengah 12 lebih 5, Pak ya. Adan ya. Apa lebih 10, Pak? Setengah 12 kurang 5 ya. Iya. Setengah 12 kurang 5. Berarti jam 11, Pak, dagangannya ditoto, Pak. Padahal dia tokonya rame. Jualannya rame. Jam 11 sudah ditata. Ketika ada orang yang mau beli, ditolak. Mohon maaf, saya mau sholat. Silakan beli di toko yang lain. Bayangkan loh, Pak. Dia sampai begitu. Asar demikian. Misalkan asar jam setengah 3, ya Pak ya. Setengah 3 lebih 10, ya Pak ya. 3 kurang 10. Nah, berarti setengah 3 orang itu tokonya wis kukutan, Pak. Bayangkan tuh. Ketika ada yang beli, ditolak. Silakan beli tempat yang lain. Dan dia terkenal dengan orang yang menjaga sholatnya. Karena bagi dia apa? Lek sholatnya bagus, seluruh amalnya bakal bagus, ya kan? Kemudian dalam riwayat yang lain, kalau sholatnya bagus, dia bakal bahagia, bakal selamat, ya kan? Kalau sholatnya rusak, dia tidak selamat. Tapi yang aneh dari orang ini, Pak, nah gitu kata sang ustadz, dia sholatnya bagus, perhatian, tapi poso ora gelem.
Bayangkan Pak. Poso ya ora gelem. Kemudian melakukan maksiat masih. Ketika ditanya, loh Pak, jenengan kuwi salat iki top markotop. Tapi kok ibadah sing liyane kok amburadul? Ya jawabnya apa? Loh, bukankah Nabi telah mengajari kita? Sing penting salate apik. Lek salate apik, seluruh amalmu bakal apik. Wah, ini gagal paham. Nah, gitu Pak. Pentingnya kita apa? Belajar yang melalui ulama. Jangan memahami teks hadis langsung. Terkadang kita gagal paham, apalagi kita memahaminya pakai terjemahan bahasa Indonesia. Karena namanya bahasa Arab itu diterjemahkan bahasa Indonesia, terkadang ada kata-kata yang tidak pas. Misalkan dalam perkara sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika takbiratul ihram kan, itu kan, fawadoa yadaihi ala sodrihi. Apa tadinya begitu? Nabi meletakkan kedua tangannya di atas dada. Itu terjemahnya gitu Pak. Memang ala itu terjemahnya di atas. Lah kalau orang gagal paham, itu lek sholat meletakkan kedua tangannya di mana? Ini dada, berarti di atasnya Pak, begini. Berarti ini di bawah leher. Pernah dilihat Pak orang sholat begini? Nah, kenapa kalau sholatnya begini? Lah ini bahayanya kita memahami teks hadis demikian tanpa mengikuti pemahaman para sahabat, tanpa mengetahui pemahaman para ulama. Yang namanya Allah itu secara bahasa Arab Pak Bu, di atas tapi menempel. Jadi di atas dan menempel. Misalkan ya ini begini, ini namanya Allah. Lampu ya juga di atas meja. Buruk berarti kamu orang yang buruk. Nah, dijelaskan dalam syarah Jami'us Shaghir, maksudnya itu tetanggamu yang peduli dengan agama Islam. Tetanggamu yang peduli dengan mengamalkan syariat agama. Berarti komentarnya orang-orang yang tidak peduli agama, ya nggak dianggap. Ya kan? Kita mengamalkan sunnah, mengamalkan ajaran Islam, sama orang-orang yang jauh dari agama, kita dikatakan aneh Pak. Dikomentari yang macem-macem. Nggak mau salaman dengan lawan jenis, kita dikomentari yang jelek. Padahal dia sepupu kita, ya kan? Sepupu anaknya Pak D. Kalau menurut orang kampung, sepupu itu kan sedulur, Pak. Ya memang sedulur, cuma kan secara kemahroman mereka bukan mahrom. Ya kita jangan salaman. Tapi biasanya komentarnya orang-orang, aneh, bidulurit dewe ora gelem salaman. Macam-macam, Pak. Dan masih banyak yang lain. Kita nggak mengikuti ritual-ritual kesyirikan. Kita nggak mengikuti acara-acara yang berbau bid'ah. Di komentar. Nah, komentarnya mereka yang nggak paham dengan agama, yaitu nggak dianggap. Tapi, masalahnya gini Pak, ini yang beredar di kalangan kita sendiri nih, para ikhwan-ikhwan yang sudah ngaji. Terkadang ikhwan-ikhwan yang sudah ngaji memberikan komentar kepada orang lain yang sudah ngaji juga. Gimana Ustadz? Hati-hati Ustadz. Jangan bisnis sama si fulan. Kenapa? Dia itu bisnis gur modal afwan. Afwan gitu kan. Janjine bagi hasil afwan Mas. Kejanjine arep iki afwan. Berarti ini menunjukkan memang dia akhlaknya jelek Pak. Kenapa? Ini yang komentar orang-orang yang peduli dengan agama. Ustaz, hati-hati Ustaz. Saya sering diingatkan gitu Pak. Ustaz, hati-hati Ustaz sama dia. Kayak utang orang tahu bayar. Emang kenapa?
Saya kurbannya Ustaz, ini kurbannya, walah. Padahal casingnya seperti ini, kita ngaji, sering hadir ke majelis ilmu, ya kan? Jenggotnya lebat, mungkin lebih lebat dari saya, itu kan. Batok ireng, itu kan, mungkin karena keseringan sujud digosok, tapi lek utang ra gelem bayar. Banyak alasan. Yang mending kalau misalkan nggak punya, Pak. Sebagian teman-teman kan memaklumi. Lawan duwe utang, orang ngomongnya ra iso bayar utang, tiba-tiba motore anyar, Pak. Iki piye iki kan? Katanya nggak punya duit bayar utang, HP-nya ganti HP anyar. Ini kan menyakitkan kita kan, Pak, ya kan? Kita yang awalnya mungkin kasihan, jadi ternyata kelakuannya seperti ini. Nah, berarti kalau ada orang yang demikian, Pak, ini orang-orang yang peduli dengan agama kan, ya kan, peduli dengan akhlak, peduli dengan syariat, kok sampai komentar seperti itu? Waduh, kita harus introspeksi, Pak. Berarti kita memang memiliki akhlak yang apa? Buruk. Nah, gitu. Nah, ini komentar tetangga, Pak Bu. Jadi komentar tetangga itu tidak sepenuhnya benar. Kalau misalkan tetangga kita orang yang peduli dengan agama, gitu kan, yang menjalankan aturan syariat, gitu kan, itu kalau berkomentar hati-hati, Pak. Kenapa? Karena, ya kan, ngomongin orang lain, apalagi menjelek-jelekkan orang lain, ini kan termasuk dosa besar. Orang yang paham dengan syariat Islam pasti nggak gampang, Pak. Mereka akan ngomong demikian ketika ada hal-hal yang memang dituntut untuk ngomong, ya kan? Misalkan ketika ada orang bertanya, ya dijawab, ya. Ustadz, saya mau menikahkan putri saya dengan si dia. Gimana kira-kira menurut Ustadz? Wah, jangan tanya saya, Pak. Tanya tuh teman-temannya gimana kelakuannya. Tanya tuh orang-orang yang sekitarnya. Kalau komentarnya bagus, insya Allah bagus, Pak. Tapi kalau komentarnya nggak bagus, ini teman-teman yang paham agama aja, Pak ya. Bukan teman-teman yang amburadul genah, itu nggak dianggap omongannya. Nah, itu ya sudah. Oh, ini bagus kayaknya nih. Demikian juga Pak Huge, kenapa kok sampai malaikat Jibril itu berwasiat dengan tetangga bahwa sengketa dengan tetangga itu adalah yang pertama kali akan diselesaikan. Yang pertama kali akan diselesaikan, Pak. Di akhirat nanti. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan dinilai hasan oleh Imam Su'aib Al-Arnaud dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, awalul khasmaini yaumal qiyamati jarani. Sengketa pertama pada hari kiamat adalah sengketa antar tetangga. Dijelaskan oleh Imam Al-Munawwi dalam Syarah Jami'us Shaghir, ai awwalu khasmaini yuqda bainahuma yaumal qiyamah jarani ada ahaduhuma sahibahu. Maksud hadisnya adalah sengketa dua orang yang pertama diputuskan pada hari kiamat, yaitu sengketa dua orang yang bertetangga, yang satu menyakiti yang lainnya. Hadza ihtimaman bi sya'ni haqqil jiwar alladzi hassas syar'u. Dan ini adalah sebagai bentuk perhatian besar syariat Islam terhadap hak tetangga, yang mana kita dimotivasi oleh agama Islam untuk betul-betul memperhatikan tetangga kita. Makanya hati-hati Pak Bu. Kalau kita nggak bisa berbuat baik, ya kan, minimal tahan gangguan kita kepada mereka. Jangan ganggu tetangga kita kalau kita nggak bisa berbuat baik. Yang namanya akhlak mulia itu kan ada 3, Pak.
Ya kan? Mungkin sering disampaikan oleh para ustadz. Ini perkataan Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Bahwa akhlak yang mulia itu berporos pada 3 hal. Semua akhlak mulia itu porosnya itu 3, Pak, sumbernya. Apa? Yang pertama, kaful ada, tidak mengganggu orang lain. Yang kedua, badlun nada, mencurahkan kebaikan kepada orang lain. Dan yang ketiga, tolaqatul wajhi. Apa? Wajah yang berseri-seri ketika ketemu dengan orang lain. Nah, akhlak yang mulia, porosnya ini 3. Orang yang tidak mengganggu orang lain, itu menunjukkan sifat-sifat yang mulia pada orang tersebut. Apa? Dia bisa sabar, menahan gangguan terhadap orang lain. Demikian juga dia memiliki sifat apa? Penyayang. Kenapa? Dia nggak ganggu orang lain, ya karena dia sayang. Menunjukkan dia memiliki sifat rahmat, gitu Pak. Makanya 3 hal ini itu poros dari akhlak yang mulia. Mencurahkan kebaikan kepada orang lain, itu kan menunjukkan orang ini apa? Dermawan, ya kan? Menunjukkan orang ini tawakal kepada Allah, yakin bahwa apa yang diberikan kepada orang lain itu sejatinya akan kembali ke kita. Kita kan tahu akhlak-akhlak mulia kan banyak kan Pak, sabar, lemah lembut, gitu kan. Nah itu porosnya 3 ini. Tolaqatul wajhi, ketika kita murah senyum terhadap orang lain, itu menunjukkan kita memiliki akhlak yang mulia Pak. Apa? Tidak sombong, rendah hati, tawadhu, ya kan? Kita orang yang tawadhu. Kenapa? Sama orang sumeh, mudah senyum. Coba kalau kita orangnya sombong Pak, yakin kita mudah senyum dengan orang lain, ya ora bakal, ya kan? Coba kalau kita orangnya itu keras hatinya, ya kan? Ghildoh, punya hati yang keras, sama orang lain senyum, nggak bisa. Nanti kita memiliki kelembutan hati. Makanya betul sekali yang dikatakan oleh para ulama, sumber dari poros dari akhlak mulia itu 3 ini. Lah, menahan gangguan. Ya salah satunya menahan gangguan terhadap tetangga. Apa saja yang bisa mengganggu tetangga, hindari Pak. Baik dari ucapan kita, perbuatan kita, atau situasi yang ada di lingkungan kita. Apa saja yang bisa mengganggu tetangga, hindari. Terkadang kita nggak sadar, kita punya pohonnya miring ke rumah tetangga. Buahnya yang makan si dia, sampahnya jatuh ke rumah tetangga. Ada nggak Pak orang seperti itu Pak? Banyak. Rumah saya di kampung juga begitu Pak. Dilalah sekarang alhamdulillah harus ditegur Pak. Pohon mangga, itu separuh wite Pak, masuk ke depan rumah. Sampahnya jatuh ke situ. Buahnya lebat. Lek panen kita nggak dikasih Pak. Ditebas kayak kita nggak dikasih. Kita nyapu, bersihin gitu kan. Kita ngomong, Pak, lombok yang ke sini mbok dipotong gitu kan. Biarkan yang ke tanah jenengan silakan yang dipotong. Malah marah-marah, Pak, ya kan? Karena dia merasa mungkin lebih tinggi jabatannya, lebih mulia di kampung, marah-marah. Ya wes gitu kan. Sabar, itu termasuk sifat akhlak mulia terhadap tetangga yang tidak beres. Daripada gara-gara ini tambah kisruh. Ini kita kan tahu ini orangnya begini nih. Tapi harusnya ya kita sadar diri Pak. Kalau kita punya pohon, kemudian pohonnya kita, rantingnya ke depan rumah orang atau ke genteng rumah tetangga kita yang mana daunnya jatuh ke sana, potong Pak. Nek perlu sak pohone sisan dipotong. Jenengan diniatkan supaya tidak mengganggu tetangga, dapat pahala Pak. Gur negor weh, ya kan?
Kenapa? Karena mengikuti perintah Nabi supaya jangan mengganggu tetangga. Tegur wite sisan, tidak apa-apa, Pak. Kalau misalkan bisa, kalau eman-eman Ustaz, sing kesan aja yang dipotong, ya tidak apa-apa. Yang penting tetangga kita jangan sampai komplain. Jangan nunggu tetangga komplain, Pak. Itu akhlak yang mulia. Kaful adza, menahan gangguan. Sudah adzan, Pak ya? Baik, silakan adzan dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Tadi bunyi gak sih? Tudit-tudit gitu. Bunyi ya? Oh. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Atau tadi minimal tidak mengganggunya. Dan kalau kita ingin berbuat baik kepada tetangga, misalkan ingin memberi sesuatu, maka jangan malu kalau pemberian kita itu kelihatan remeh, Pak. Jangan malu. Jangan sampai kemudian kita menunggu banyak. Gitu. Karena bisa jadi yang sedikit itu bisa menyenangkan hati tetangga kita. Mungkin bagi kita itu kayaknya, aduh, kok kayak gimana gitu ya. Ngasih tetangga kita roti ini 2, Pak. Misalkan begini kan.
Misalkan, Pak, saya punya roti 4. Ini tak kasih tetangga 2. Mosok gur loro. Kan remeh gitu ya. Harusnya ngasih ke 10 gitu kan, Pak ya. Atau sak kerdus gitu kan. Mungkin kita menganggap remeh, Pak. Tapi jangan remehkan demikian. Bahkan para ulama itu mengajari kepada kita jangan merasa malu dengan sedikitnya pemberian. Dan jangan pula berbangga-bangga kemudian sehingga menghalangimu karena kamu memberi dalam jumlah yang sedikit. Aduh, nggak usah aja lah, itu Pak. Akhirnya nggak jadi. Karena sekecil apapun kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, itu akan ada balasan di sisi Allah. Dengan catatan kita ikhlas, Pak. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah." Dan barang siapa yang berbuat kebaikan seberat biji sawi, dia akan melihat balasannya kelak di hari kiamat. Biji sawi loh, Pak. Kan itu gunung ya, Pak ya. Biji sawi ini sepiro toh, Pak? Sama roti ini gedean mana, ya kan? Gedean roti jelas, ya kan? Kita, yo berarti gambarannya ya Pak, jenengan ngasih sawi gur sawit itu Pak ya. Itu nanti kelihatan pahala dari kebaikan kita tersebut. Makanya jangan remehkan. Kalau kita punyanya segini, ya gimana? Kecuali loh Pak, kecuali kita punya banyak, tapi kita ngasihnya sedikit, berarti ya kita memang pelit. Kita sebenarnya punya banyak, kita punya roti ini sak kerdus. Lah ini tetangga kita satu rumah ada 5 orang, kasih aja 2. Oh pelit berarti. Oh kita punya 1 kerdus, kecuali kita punya 4. Nah kita punya 4, anak kita 2. Ya ini malam-malam mungkin pada tidur, kasih tetangga 2. Lah ini beda lagi, Pak. Ini beda lagi. Kalau kita mampunya memberi yang sedikit, ya silahkan. Tapi kalau kita mampu, ya kan, kok kita ngasihnya sedikit, ya berarti memang kita punya akhlak pelit, bakhil. Nah, kemudian Nabi juga mengingatkan kita, Pak Bu, kalau kita dikasih tetangga, apapun itu, walaupun menurut kita remeh, terima, Pak. Jangan kemudian kita menolaknya. Kenapa? Pertama, ini perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kalau kita menolak, kita akan membuat hati tetangga kita kecewa, ya kan? Kecewa. Terima, yang penting terima dulu. Entah kita makan, kita enggak nanti. Misalkan kita diberi nasi ya Pak, nasi sego berkat, ya kan? Kita semua sekeluarga sudah makan, dikasih sego berkat. Jangan kemudian kita katakan, ngapunten Bude, iki wis padha war kabeh, percuma jenengan paringi, kok malah gur mambu. Terus jenengan beto mawon itu. Jangan, Pak. Jenengan terima, matur nuwun Bude, jazakumullah khairan, kasiron. Itu seneng, Pak. Entah itu kita makan atau kita kasihkan pitik, itu beda lagi. Tapi kalau kita ngasihkan pitik, jangan sampai kelihatan tetangga kita. Oh itu lebih sakit lagi, ya kan? Apalagi, deh, nopo sego berkat, ya wis rene. Terus langsung dilempar ke pitik kita, gitu kan? Wah, sakit hati Pak. Itu tidak demikian. Nah. Pertama tadi, ini perintah Nabi SAW. Yang kedua, kita bisa menyakiti hati tetangga. Yang ketiga, tetangga kapok ngasih kita, Pak. Percuma, diwai malah orang ngono. Mending kasih dia, dikasih selalu senang. Nah, bagaimana Nabi SAW itu mengingatkan kita, ya kan? Beliau mengingatkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya nisa al-muslimat, wahai sekalian muslimah. Kenapa kok yang dikatakan muslimah?
Karena biasanya yang sering di rumah itu ibu, yang sering nompo pemberian tetangga, yo yang sering di rumah, sedangkan bapak-bapak seringnya keluar kerja gitu. Ya walaupun terkadang bapaknya juga di rumah, tapi keumumannya, Pak, keumumannya. Nabi mengingatkan, wahai para muslimah, la tahkironna jaratu lijaratiha walau firsinisyatin. Janganlah kalian menganggap remeh pemberian tetangga kalian. Walaupun itu hanya sedikit. Di situ sebut apa? Seperti kikil kambing. Kulit kambing, kikil kaki kambing gitu loh, Pak. Kikil kaki kambing. Menurut bagi kita malah enak ya, Pak ya. Tapi kan ini kan kalau di orang Arab, Pak, ngasih orang misalkan dengkile, Pak ya. Gitu kan. Wah, ini kebangetan ini. Kalau paha, wah ini top gitu kan. Ini perintah dari Nabi SAW kepada kita, jangan meremehkan pemberian tetangga kita, walaupun sedikit, terima dan ucapkan jazakumullah khairan, matur nuwun gitu. Sehingga tetangga kita senang, Pak. Tetangga kita apa? Senang. Dikasih apapun, terima. Kita nggak minta, kita nggak ngarep, terima. Nabi SAW mengingatkan kepada Umar bin Khattab, ya kan? Wahai Umar, apapun yang datang kepadamu berupa harta, kalau kamu nggak minta, apa kamu nggak ngarep, terimalah. Kita nggak ngarep, kemudian kita juga nggak minta, ujuk-ujuk datang, terimalah. Terimalah. Kalau kita tahu itu sesuatu yang halal. Loh, Ustadz, hadis ini dijadikan sebagian orang untuk membolehkan menerima amplop sogokan, Mbak. Ketika pilihan apa wae lah. Kenapa? Kan Nabi aja mengingatkan Umar, pokoknya lek orang jalo, orang ngarep, ujuk-ujuk diwai, tompo, gitu kan. Urusan nyoblos, orang nyoblos, wis buri. Nah, ini juga keliru juga, Pak. Nah, kita kalau memahami lafaz hadis, ya mengikuti pemahaman para sahabat dan para ulama, biar kita pemahamannya jadi lurus. Bukan begitu maksudnya. Tapi kalau kita tahu ini haram, ya jangan diterima. Tetangga kita non muslim bagi-bagi daging babi, apa kita terima, Pak? Yang penting terima dulu, Ustaz. Entah dibuang, ya enggak, mohon maaf, kita muslim, kita enggak makan babi, ya sampaikan, ya kan, sampaikan. Atau misalnya tetangga kita muslim, lagi pada pesta minum ciu, Pak, ya kan? Kita dikirimi 1 botol, tetangganya ben kecipratan lah kasih botol, ya mohon maaf, ditolak. Apa? Mohon maaf, ini tidak bisa. Kenapa? Ini haram bagi kita. Nah, demikian. Jadi, kalau selama itu pemberiannya halal dan kita tahu itu dengan cara yang halal, itu kan, kita tahu ini dari barang yang halal, kemudian cara mendapatkannya juga halal, ya kita terima. Tapi kalau kita tahu tetangga kita itu bar maling peleme tonggone juga, Pak, kemudian kita dibagi, Pak, diterima nggak, Pak? Ya enggak, gitu kan. Pelem maling, gitu kan. Nggak boleh. Kalau kita tahu, Pak, ya, kalau kita tahu. Tapi kalau kita nggak tahu, beda lagi urusannya. Itu tanggung jawabnya orang yang nyuri. Misalkan loh, Pak, tetangga kita nyolong gedang sak tundun, gitu kan. Kemudian kita dikasih 1 sisir, gitu kan. Pak De, niki pisang. Lah nopo? Lagi panen toh, nggih, panen, gitu kan. Kita terima aja. Lah setelah dimakan, ternyata ketahuan, oh ini bar maling tonggone ngono, ya kan. Nah, itu beda lagi, Pak. Kita tidak tahu, ya kan. Urusan dosanya ya tetangga kita yang nyolong, ya kan. Demikian juga seorang tetangga tidak boleh menghina kebaikan yang diberikan oleh tetangganya walaupun
sedikit dan dia harus mensyukurinya. Sehingga dengan demikian para ulama mengatakan apa? Akan tumbuh kedamaian dan kerukunan dalam kehidupan bertetangga. Jadi saling memberi, kemudian walaupun hal-hal yang remeh, itu akan memberikan apa? Efek kedamaian dan kerukunan. Makanya kan ada istilah dalam kampung RT. Singkatannya apa RT niku, Pak? Rukun tetangga. Biar kita tetangga-tetangga ini bisa rukun. Nah, salah satu yang bisa merukunkan itu apa? Ya ini, saling memberi. Nabi mengatakan tahadu tahabu. Saling memberilah, maka yakin kalian bakal saling mencintai. Demikian juga ketika kita ngasih tetangga kita, yo aja ngarep, Pak. Aja ngarep dibales. Misalkan kita ngirim tengkleng 1 mangkok. Nah, mangkoknya dinteni nggih. Kita nunggu iki baline isine opo ya. Jangan gitu kan. Lek bali mangkoknya diisi apel, diisi anggur, yo alhamdulillah. Tapi kalau nggak diisi, yo jangan komen. Jangan baline mangkoknya kosong gitu. Berarti kita memberi untuk mengharapkan lebih banyak. Jangan kan? Allah mengatakan wala tamnun tastaksir. Janganlah kalian memberi dengan tujuan supaya mendapatkan lebih banyak, enggak boleh. Kita memberi ikhlas. Dia balas memberi, ya alhamdulillah. Kalau enggak memberi, ya enggak apa-apa. Tapi kalau tetangga kita memberi, Pak, usahakan kita memberi juga kalau punya. Kalau punya, Pak. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza suni'a ilaikum ma'rufan, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu." Kalau ada orang yang berbuat baik kepada kalian, balaslah. Balaslah. Semampu kita, Pak. Dia ngasih apel 1 kilo. Kita di rumah punya apa ini? Oh, punya jeruk. Ya sudah kasih. Enak, senang, Pak. Jadi ngasih, kemudian kita dikasih. Hitungnya tuker-tukeran gitu. Kalau punya, dan tidak harus langsung. Bisa jadi sekarang dikasih apel kita. Mungkin minggu depan kita baru dari pasar. Beli pir lah. Kan kemarin dikasih apel. Kasih tetangga kita. Atau tetangga kita pulang dari pasar, kita dikasih getuk. Ya nanti kalau kita pulang dari pasar, kita ngasih dawet misalkan. Enak, Pak. Kalau kita punya tetangga seperti itu. Tapi kita sekali lagi jangan ngarep. Kita berusaha mencurahkan kebaikan. Tapi roto-roto ya, Pak, hati orang itu ya, itu kalau sering dikasih, itu lembut, Pak. Makanya Nabi mengatakan tahadu tahabu. Salinglah memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Tapi jangan ngarep dan jangan meremehkan. Jangan ngarep dibales, kemudian jangan remehkan kalau pembeliannya sedikit. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikianlah pengajian kita pada malam hari ini. Semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.